Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 10 Mantemanggung rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan kegiatan belajar mengajar. Mari kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, pada kesempatan ini akan saya sampaikan materi di kompetensi dasar yang pertama untuk pelajaran fikih, yakni tentang perkembangan fikih ya, perkembangan fikih. Langsung saja agar waktunya lebih singkat. Fikih dan perkembangannya. Jadi ada 3 hal yang urgent ketika kita belajar tentang syariat Islam, tentang ketentuan hukum dalam Islam. Ada 3 hal. Yang pertama, ilmu tauhid atau ilmu akidah. Ini ilmu yang mengatur tentang hubungan manusia dengan Allah dalam hal keyakinan ya. Dalam hal keyakinan, misalnya iman kepada Allah, iman kepada Rasul, dan seterusnya yang terangkum dalam 6 rukun iman gitu ya. Kalian tentu sudah pernah belajar dan tinggal menguatkannya. Yang kedua, ilmu akhlak. Nah, ini peraturan yang berhubungan dengan pendidikan dan penyempurnaan jiwa. Misalnya segala peraturan tentang perlindungan, keutamaan, dan mencegah kejelekan-kejelekan. Kita harus selalu berbuat benar, harus memenuhi janji ketika berjanji, harus amanah ketika diberi amanah dari seseorang, tidak boleh berdusta dan tidak boleh berkhianat, dan masih banyak hal-hal lain yang terkait dengan berlaku baik dan meninggalkan keburukan, yaitu akhlak. Dan yang ketiga, ilmu fikih. Ilmu fikih ini yang akan kita pelajari. Ini peraturan tentang hubungan manusia dengan Tuhannya dan hubungan manusia dengan sesamanya. Maka ilmu fikih mengandung 2 bagian. Yang pertama ibadah, yang kedua muamalah ya. Yang ibadah contohnya ibadah sholat, zakat, puasa, dan haji, yang urusannya adalah langsung hablum minallah. Kemudian yang kedua, aturan-aturan tentang muamalah, hubungan dengan sesama, contohnya adalah hukum tentang hubungan antar manusia dalam hal misalnya jual beli, kemudian dalam hal pernikahan, dalam hal kekeluargaan, dalam hal hutang piutang, dan masih banyak lagi yang lainnya, bahkan termasuk hukum dalam hal tindakan kriminalitas, itu ketentuan hukumnya bagaimana, itu nanti ada penjelasannya. Jadi ini 3 hal ini sangat penting dalam syariat Islam. Ketika kita mau berislam secara kafah, maka keimanan kita harus kita asah, akidah kita asah, akhlak kita juga kita latih, kita biasakan untuk berakhlakul karimah, dan pemahaman fikih kita, pemahaman tentang ajaran-ajaran, aturan-aturan dalam ubudiyah maupun muamalah juga harus kita asah. Selanjutnya kita pelajari konsep fikih dalam Islam. Yang pertama, bahwa kata fikih ini bentukan dari kata fiqhun. Secara bahasa ini berarti pemahaman yang mendalam. Fikih itu pemahaman yang mendalam. Faqih itu orang yang ahli atau orang yang sangat mendalam paham keagamaannya, itu faqih atau juga disebut ahli fikih ya. Kemudian ilmu fikih ini salah satu bidang keilmuan dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum atau aturan yang terkait dengan aspek kehidupan manusia, baik individual, kemasyarakatan, maupun hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan juga di atas, hampir sama ya. Definisi fikih secara istilah ini mengalami perkembangan dari masa ke masa. Tidak pernah bisa kita temukan definisi yang tunggal ya fikih.
kita bisa lihat misalnya pada setiap masa para ahli merumuskan pengertiannya sendiri. Misal Imam Abu Hanifah mengemukakan bahwa fikih adalah pengetahuan manusia tentang hak dan kewajibannya. Maka fikih bisa dikatakan meliputi seluruh aspek kehidupan manusia dalam berislam. Seluruh ya, semua termasuk akidah, syariah, ibadah, akhlak, ini menurut Imam Abu Hanifah termasuk ilmu fikih. Dan dalam prakteknya memang seperti itu. Kita kalau mau sholat, mau beribadah, mau berperilaku baik juga ada aturan-aturannya dalam ilmu fikih. Ini Imam Abu Hanifah. Pada perkembangan selanjutnya juga ada definisi yang populer, definisi yang dikemukakan oleh Al-Amidi, Imam Al-Amidi, yang mengatakan bahwa fikih sebagai ilmu tentang hukum syara' yang bersifat praktis. Praktis itu terapan, ya, terapan yang diperoleh melalui dalil yang terperinci. Jadi setiap aktivitas perilaku manusia, khususnya umat Islam, yang ada dasarnya, ada dalilnya, dan dalilnya jelas bahkan terperinci. Ini pendapat Imam Al-Amidi. Nanti kalian bisa pelajari lagi di buku fikih ya. Ada banyak pendapat ya di sana. Silakan untuk memperkaya pengetahuan kita. Intinya agar kita tidak selalu menganggap paling benar dalam memahami hal-hal keagamaan, khususnya tentang fikih. Ya, jadi fikih pengertiannya sangat luas. Nah, kita lihat ruang lingkup fikih. Ruang lingkup fikih adalah semua hukum yang berbentuk amaliyah untuk dilaksanakan oleh setiap mukallaf. Mukallaf itu siapa? Mukallaf adalah orang yang sudah dibebani atau diberi tanggung jawab melaksanakan ajaran syariat Islam dengan tanda-tanda dia sudah balik, berakal, terus dalam keadaan sadar dan Islam, ya, Muslim, sudah masuk Islam. Nah, ini ruang lingkup fikih ini secara umum adalah semua hukum yang berbentuk amaliyah untuk mukallaf, orang Islam yang sudah dikenai hukum. Yang kedua, hukum yang diatur dalam fikih Islam itu terdiri dari hukum wajib. Nah, ada ahkamul khamsah itu ya. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga mubah, yang keempat makruh, dan yang terakhir haram. Nah, berkisar antara itu. Yang kita lakukan itu harus kita ketahui kategorinya apa. Apakah wajib, apakah haram, apakah mubah, dan seterusnya. Nah, ini untuk mengetahui ini wajib, ini haram, ini sunnah, dan seterusnya, ini terangkum atau terdapat di dalam ilmu fikih. Kemudian ruang lingkup seperti yang sudah disebutkan tadi, saya sampaikan ruang lingkup dalam hal ubudiyah dan muamalah. Nah, ini ubudiyah hablum minallah, muamalah hablum minannas, bahkan ya yang hablum minannas terutama ya. Nah, kemudian kita sering mendengar istilah fikih juga istilah syariah. Sebagian orang menganggap fikih dan syariah itu sama ya, fikih dan syariah itu sama. Nah, ini perlu kita pahami ya. Secara terminologi, syariah berarti sumber air ya, yang digunakan untuk minum, ini secara bahasa. Namun dalam perkembangannya, kata ini lebih sering digunakan untuk jalan yang lurus ya. Al-mustaqimah at-thariqah. Al-mustaqimatut thariqah. Ya, ini agama yang benar. Pengalihan ini bisa dimengerti karena sumber mata air merupakan kebutuhan pokok manusia untuk memelihara kehidupannya. Sedangkan agama yang benar juga merupakan kebutuhan pokok. Nah, ini makna syariat, baik itu sumber air maupun jalan yang lurus untuk menuju kebenaran itu hampir sama. Semuanya menjadi kebutuhan umat manusia. Ini syariah, jalan. Secara umum, keberadaan syariat Islam ialah untuk mengatur kehidupan manusia sebagai makhluk individual, taat, tunduk, dan patuh kepada Allah. Ketaatan dan ketundukan tersebut diwujudkan dalam bentuk ibadah yang diatur dalam syariat Islam. Adapun tujuan syariah secara khusus yang lebih dikenal dengan istilah maqasidus syariah. Nah, ini maqasidus syariah, ini ada 5. Yang pertama, hifdzuddin, yakni untuk memelihara agama. Jadi syariah ini untuk memelihara agama. Sebagai contoh, kita berkewajiban
mendirikan sholat 5 waktu. Ini kalau sholat sudah tidak didirikan oleh umat Islam, maka tanda-tanda agama Islam akan runtuh. Karena as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat adalah tiang agama. Siapa yang mendirikan sholat berarti menegakkan agama, dan siapa yang meninggalkan sholat berarti dia meruntuhkan agama. Yang kedua, hifdzun nafas, memelihara jiwa. Nah, ini kita harus pelihara jiwa kita agar tetap sehat, agar tetap nyaman, aman, ya, tidak terancam kematian ya disebabkan kesalahan-kesalahan kita. Kemudian memelihara akal, hifdzul akal, ya, kita harus sering belajar, mengasah pikiran kita, karena kita makhluk paling sempurna yang dimodali oleh Allah, yang tidak dimiliki makhluk lain. Modalnya adalah diantaranya akal. Yang berikutnya memelihara keturunan, hifdzun nasl, ya, kita berkewajiban untuk menjaga dan memelihara keturunan, anak cucu kita harus kita jaga dengan baik. Kemudian memelihara harta, hifdzul mal, harta yang rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita harus kita jaga dengan baik. Ini maqasidus syariah, 5 tujuan dari syariat Islam. Nah, ini kita akan memahami secara sederhana perbedaan syariah fikih dan bukan fikih. Ya. Untuk memperoleh gambaran yang bisa mempermudah kalian membedakan syariah fikih dan bukan fikih, kita bisa menyimak ayat Al-Quran dan Sunnah Nabi terkait dengan wudhu. Ya. Ini ada di surah Al-Maidah ayat 6, ada ayat tentang wudhu. Kalian bisa baca, nanti baca lengkap di rumah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain ila akhirih ya. Kalian baca sendiri. Nah, ini yang membedakan kalau syariat ini ada perintah sholat, perintah sholat. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati, hai orang-orang yang beriman, ketika kamu akan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu dan seterusnya, tanganmu dan seterusnya. Ini ketika mau sholat harus wudhu. Nah, ini syariat. Ketika mau sholat ini harus wudhu. Ini syarat sahnya sholat. Bahkan sholatnya itu juga syariat. Ketika kalian mau selamat harus sholat. Ketika kalian mau sholat harus wudhu. Ini syariat. Nah, kemudian tata cara sholat seperti apa? Nah, ini tata sholat seperti apa? Kalau di sini sudah ada faghsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu, wa aydiyakum, dan kedua tanganmu, ilal marafiqi, sampai siku-siku. Wamsahu bi ru'usikum, dan basuhlah, usaplah kepalamu, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kakimu sampai mata kaki. Nah, ini sudah agak mencapai ke fikih ya, tentang tata cara wudhu. Tapi fikih juga masih dikuatkan lagi, tidak hanya dari Al-Quran tapi juga dengan hadis, dengan pendapat ijma ulama, sehingga orang ketika wudhu tidak hanya 4 anggota badan itu yang dibasuh, tapi ada tambahan, misalnya berkumur, menghirup air ke hidung, kemudian membasuh telinga dan seterusnya. Lah, itu fikih. Lah, yang bukan fikih itu yang bagaimana? Yang bukan fikih itu orang yang melakukan aktivitas tapi tidak punya dasar, tidak berdasar pada Al-Quran, tidak berdasar pada hadis, tidak berdasar pada kesepakatan atau ijma ulama. Itu bukan fikih. Nah, ini mungkin itu tentang fikih, perbedaan syariat fikih dan yang bukan fikih ya. Nah, ini besok akan kita lanjutkan ke ini teruskan saja ya ini. Kemudian ibadah, tentang ibadah. Kenapa kita harus menguasai ilmu fikih yang mengajarkan tata cara beribadah? Karena memang sudah menjadi qadarullah, menjadi ketentuan dari Allah bahwa kita diciptakan oleh Allah ini untuk beribadah.
sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Dan ada dalil-dalil yang lain tentang kewajiban kita untuk beribadah, seperti ya ayuhan nas a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kamu kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, ini kita memang diperintahkan untuk beribadah, maka kita harus punya ilmu untuk bekal kita beribadah. Ibadah ada berapa macam? Ada 2 macam, ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah yang hablum minallah, ibadah ghairu mahdhah yang umum, hubungan dengan sama manusia, hubungan dengan alam dan yang lainnya, dan semua tetap dalam kerangka ibadah ketika diniati untuk lillahi ta'ala, untuk mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ibadah dari segi pelaksanaannya dapat dibagi menjadi 3. Ibadah jasmaniyah, ruhaniyah. Nah, ini perpaduan ibadah antara jasmani dan rohani seperti sholat. Dan ibadah ruhaniyah dan maliyah, ini ibadah harta. Kemudian ibadah jasmani, ruhaniyah dan maliyah, ibadah yang menyatukan ketiganya. Contohnya seperti ibadah yang ditinjau dari segi kepentingannya. Mohon maaf, ini kalau yang jasmaniyah, ruhaniyah ini sholat ya. Kemudian ibadah ruhaniyah maliyah ini seperti zakat ya. Zakat itu ruhaniyah dan maliyah. Jasmaniyah, ruhaniyah dan maliyah ini seperti ibadah haji. Mohon maaf, ini ada kekurangan pengetikan. Ibadah haji itu ya jasmani, ya rohani, ya menggunakan harta. Yang terakhir, mohon maaf belum ya, ditinjau dari segi kepentingannya, ibadah dibagi menjadi 2, yaitu kepentingan fardi perorangan dan kepentingan ijtimai atau masyarakat. Seperti zakat dan haji tidak hanya kepentingan per individu umat Islam, tapi kepentingan masyarakat. Nah, ini yang terakhir, tujuan ibadah adalah untuk membersihkan dan menyucikan jiwa dengan mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah serta mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibadah di samping untuk kepentingan yang bersifat ukhrawi, juga kepentingan dan kebaikan bagi diri sendiri, keluarga serta masyarakat yang bersifat duniawi ya. Ini berarti tujuan dari ibadah ini bersifat pribadi, bersifat kemasyarakatan, bersifat ruhani dan juga bersifat duniawi. Anak-anakku, demikian untuk materi pertama tentang ilmu fikih dan perkembangannya. Silahkan kalian perdalam lagi di buku fikih dalam format PDF yang sudah kami share di grup kelas ya. Demikian, tetap semangat dalam belajar, semoga kalian senantiasa sehat walafiat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.